Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel sederhana aku lagi ya teman-teman. Alhamdulillah aku masih bisa sharing lagi kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga. Seperti biasanya aku tak awali lagi di pagi hari. Ini aku habis pulang belanja ya. Aku beli cabai Rp2.000. Kemudian ini ada bawang putih sama kemiri Rp2.000. Terus aku juga beli micin ya teman-teman, Rp1.000. Lanjut ini aku juga beli perbawangan, ini Rp2.000. Terus itu di plastik hitam aku beli sayur sup ya dengan harga Rp3.000 teman-teman. Nah seperti ini, alhamdulillah belanjaan total aku hari ini tuh cukup murah meriah, sekitar Rp9.000 ya teman-teman. Alhamdulillah, karena kebetulan aku di kulkas itu ada ikan dapat dari saudara sepupu. Kebetulan suaminya itu pulang dari Miang ya, Miang itu nyari ikan ya. Kalau misalkan di tempat aku itu Tegalan kayak gitu teman-teman, jadi ikut perahu di Tegal kayak gitu. Dan kebetulan udah pulang gitu 6 bulan sekali, dan aku dapat 2 ekor ikan seperti itu. Dan ini buat Bunda Mujib, ini yang nggak pernah tahu yang namanya kunci gitu ya. Nah tadi itu kunci seperti itu ya Bun. Jadi kalau misalkan kita belah itu kuncinya itu warnanya itu agak-agak kuning sedikit gitu ya, tapi nggak kuning seperti kunyit, itu nggak seperti itu, cuma agak-agak kuning sedikit lah gitu ya teman-teman. Terus ini juga ada jahe. Terus ada tadi itu yang pertama itu temulawak ya teman-teman. Jadi teman-temannya Pak suami itu suka ngasih temulawak, jahe, kunyit seperti itu, katanya buat pengobatan herbal seperti itu buat Pak suami. Sementara aku sendiri sebenarnya nggak bisa ngolahnya teman-teman. Jadi aku tuh nggak bisa ngolah walaupun dapat semacam jahe, kunyit, terus juga temulawak gitu ya. Jadi aku nggak bisa ngira-ngira berapa temulawaknya, berapa kunyitnya, berapa jahenya, berapa seperti itu. Jadi terkadang Pak suami yang bikin sendiri yang untuk minum obat herbalnya seperti itu ya teman-teman. Dan ini sambil menemani aku beraktivitas. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, selalu baik, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan jalan rezekinya, dan pastinya tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya dan selalu bahagia ya teman-teman. Nah ini aku tak kumpulin ya kemiri, bawang putih, jadi aku belinya nyicil, nggak bisa beli banyak-banyak gitu ya. Dan alhamdulillah ya di ibu sayurnya memperbolehkan gitu ya, bisa dilayani beli 2.000 kayak gitu. Alhamdulillahnya tuh di tempat aku itu masih bisa gitu ya teman-teman, masih murah juga, alhamdulillah. Dan yang hari ini aku tuh mau masak ikan, jadi ikannya tuh mau aku sup ikan seperti itu ya. Terus aku tak tambahin dengan irisan wortel gitu ya, tomat, dan juga irisan cabai. Tapi yang nggak pedes gitu ya teman-teman, cuma buat variasi saja biar agak-agak pedes sedikit gitu ya teman-teman. Dan ini ya ikannya, ini nggak tahu ikan apa namanya. Jadi ini udah aku rendam dari pagi sebelum aku tuh pergi ke warung. Ini tinggal aku bersihkan. Dan ikannya juga aku potong menjadi 3 bagian ya teman-teman. Alhamdulillah ini buat sarapan, pokoknya buat makan seharian sampai malam gitu ya. Alhamdulillah, semuanya harus dinikmati ya teman-teman dan disyukuri. Alhamdulillah, meskipun aku tuh lagi jadi banyak acara pengangguran gitu ya teman-teman. Kalau untuk ini ya ada saja rezeki gitu ya teman-teman, ngasih, ada yang ngasih ikan, terkadang juga ada yang ngasih masakan gitu ya. Dan buat Bunda Mujib gitu ya yang nanya di komentar itu kemarin, aku terkadang tuh gokil juga gitu ya kalau misalkan gimana tipnya hidup bareng-bareng di
rumah gitu ya, sama keluarga yang lain, sama adik gitu ya, apalagi kan ada saudara ipar kayak gitu ya. Gimana tipsnya biar bisa menjaga kewarasan kali ya menurut Bunda Mujib? Dan ini aku sambil masak ya, jadi tipnya nggak ada tip yang gimana ya. Karena kan namanya kita hidup bareng-bareng, tentunya kita itu memiliki karakter yang berbeda ya, sifat yang berbeda gitu ya. Tapi ya bagaimana kita sendiri gitu ya, cara menghadapi, maksudnya dengan karakter-karakter yang saudara kita punya gitu ya. Apalagi aku tuh kan tinggalnya sama saudara aku tuh ada 3 keluarga gitu ya. Jadi ada Mbak Yu aku, ada 2 adik aku, pokoknya semuanya emang sudah bersuami semua ya, udah berkeluarga lah ya. Sementara adik aku yang satunya itu, yang mamanya Hanan itu kan memang tinggalnya itu sebenarnya di Bumiayu gitu ya. Karena ini masih rumah orang tua, walaupun sudah dibagi waris, aku memang selalu bilang siapapun boleh datang ke sini dan boleh menginap lama gitu ya. Pokoknya semaunya gitu ya. Kalau misalkan maunya di sini gitu ya, masih betah di sini kayak gitu. Kebetulan mamanya Hanan ini, adik aku yang satunya itu ya, anaknya itu dari TK memang sekolahnya di sini gitu. Dan bulan ini kenaikan kelas, mau kelas 1, baru mau pulang ke Bumiayu. Jadi nanti aku tuh tinggal di rumah ini sama adik aku yang bontot gitu ya, mamanya Adnan, mamanya Visa kayak gitu. Sedangkan Mbak Yu aku kan sudah bikin rumah di sebelah sana ya. Yang di video aku sebelumnya itu pasti ada ya, kalau misalnya aku lagi jemurin baju itu rumahnya Mbak Yu aku itu. Jadi aku tuh bagiannya tuh di tengah gitu, yang sering aku buat jemur baju kayak gitu teman-teman. Jadi tipnya ya, kita lebih ini ya, apa namanya, harus lebih sabar juga gitu ya, harus lebih lapang hati kita kayak gitu ya. Namanya kita hidup rame-rame pasti riwehnya itu anak-anak gitu ya. Apalagi kemarin gitu ya, adik aku mamanya Hanan masih ada di sini, pokoknya ya ributnya ya soal anak-anak itu, berisiknya anak-anak kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita kakak adik ya pasti ada ribut, tapi ribut sedikit ya, seperti apa namanya ya, tukar-tukar kucing gitu ya. Beda pendapat nanti ini lagi ya, kayak gitu ya, namanya kakak adik kayak gitu ya, pastinya ya ada gitu ya. Tapi enggak sampai yang namanya ribut yang bagaimana itu, enggak gitu ya teman-teman ya. Kita sebagai saudara ya harus tahu karakter keluarga masing-masing kayak gitu. Kalau alhamdulillah kalau ipar gitu sih enggak ya, enggak pernah yang namanya ribut ipar sama ipar itu, enggak, alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillah akur-akur saja kayak gitu. Paling ya anak-anak, namanya anak-anak kan kadang kan rebutan apa gitu ya, nanti emaknya sini teriak, emak satunya teriak kayak gitu. Ya itu seperti biasa ya teman-teman, dan itu lumrah menurut aku ya. Nah oke teman-teman, jadi seperti itu ya Bunda Mujib, kita harus lebih lapang gitu kalau misalnya kita tuh mau tinggal satu atap sama keluarga yang lain gitu ya. Ya kita harus bisa jagalah gitu ya. Dan mungkin tipnya ini kurang detail ya, tapi ya kita harus bisa bawa diri kita sendiri saja gitu ya teman-teman. Jadi seperti itu Bunda Mujib, nggak ada yang lain-lain sih ya. Yang penting kita itu lebih banyak sabarnya, kalau misalkan ini harus banyak ikhlasnya juga, itu namanya hidup bareng-bareng ya, seperti itu gitu ya. Nah oke teman-teman, tadi aku udah selesai masak untuk supnya. Alhamdulillah menu aku hari ini tuh seger, enak gitu ya. Dan ini mamanya Hanan tuh udah siap-siap mau pulang ke Bumiayu ya. Dan ini Dede Hanan udah ngerti, digendong itu nggak mau kalau misalkan emaknya udah pakai rapi, dia tahu kalau misalkan mau pergi. Dan doaku semoga pada sehat keluarga aku ya. Ini Dede Hanan, apalagi Dede Hanan ini anak istimewa gitu ya teman-teman. Semoga sehat selalu, tidak ada keluhan-keluhan lagi gitu ya. Aku selalu mendoakan itu untuk keponakan-keponakan aku semua. Nah oke teman-teman, videonya sampai di sini ya. Dari tadi aku udah cerita ngalor ngidul, ngetan ngulon. Terima kasih yang sudah menonton.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bahagia, dan sukses selalu. Itu hati-hati di jalan untuk adik aku gitu ya. Padahal aku tuh suka ngeledekin, emaknya nggak cantik aja, Dede Hanan tuh nyariin gitu ya. Namanya emaknya ya teman-teman.